Wow, banyak. Lagi. Berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, sebanyak 5. Lihat ya, karena dia bidayanya sampai ke aksila atau ke tiap. Ekornya juga, Pak. Ya. Ini dosa diangkat. Leher tuh nggak boleh diangkat. Nggak boleh diangkat, cuma ditahan. Ditahan. Ya. Biar enggak kemana-mana, Pak. Itu sembarang aja kali. Biar Apanya? enggak goyang dangdut. Ditaruhnya sembarang aja. Sembarang aja. Semakin bidayanya semakin banyak semakin bagus. Kenapa dia juga dikasih video? Kenapa? Kan sampai atas dia. Dilewatin. Nanti, nah ini kan ukurannya ini kan sampai aksila nih. Iya kan, kalau ini nggak diikat, nanti kan dia ngelewar-ngelewar tuh, gini-gini tuh di atas. Iya. Udah Oh, diikat itu tuh. dipasang. Nanti kegeli Iya, ketahuan. dipasang. Lucu. Ikatkan kita. Tangannya bentang Apa? dulu, tangannya membentang dulu pasien. Bentang ya pasien. Pasien. Bentang dulu tangannya. Bentang. Tahan kainnya. Kainnya jangan sama kain juga. Oke, sudah ya. Bentang pasien. Lihat, satu kain itu ada di bawah dada, satu kain di bawah pinggang. Ya, fungsinya apa? Nah, ini fungsinya. Oh nanti ini di sini. Oke. Itu Ini sampai sini, bawah. Oke, prinsip pembidayaan tadi satu apa? Pastikan ABC. Sama D. Yang kedua, clear. yang kedua sebelum dan sesudah pembidayaan lakukan. PMS. Setelah itu apabila patahnya di bagian tulang, maka pembidayaan Melewati menjadi dua sendi. apabila terjadi dislokasi di bagian sendi, Melewati pembidayaan. dua tulang. Ya, Pintar. itu prinsip ya. Oke, ini udah nih. Udah ya. Tadi kan kakinya gini nih. Tadi kan kakinya gini nih, patah kan, kelainan bentuk kan. Bentuk. Nah, pada saat kita ingin memasang spalak, itu kita harus melakukan gerakan namanya one move. Satu kali Satu gerakan aja. Caranya gimana nih? Ini pegang sini, pegang kakinya, terus ditarik sekali aja. Nih, ini dipegang nih, ini dipegang. Nggak boleh digini-giniin tuh nggak boleh. Dilepas, ditarik nggak boleh. Nih pegang sini, ya, oke? Sudah jelas? Nah, pada saat ini ngapain tadi? Prinsip bidai apa? Cek ABC Philip. Besok Cek ke saya. sebelum dan sesudah pembidaian cek PSM, pulsasi sensorik. Motorik. Gimana cara ngecek pulsasi? Nih cara ngecek pulsasi. Ini ada nadi di sini di kaki nih. Namanya dorsalis pedis. Dorsalis pedis. Ya, di sini nih. Terus gimana membandingkan bahwa dia ini normal atau enggak? Kita gimana tahunya kalau ini normal atau enggak? Ditekan. Nyeri atau enggak? Dirasakan. Gimana? Dibandingkan sama yang Normal. normal. Jadi kita nyentuh sini, bandingkan sama yang di sini. Sama enggak detakan nadinya? Sama enggak intensitas kekuatannya? Ya, kalau di sini lebih lemah dibanding ini, maka terjadi apa? Gangguan sirkulasi. Ya, berarti ini coba kita tarik lagi lebih kencang, mungkin membaik. Itu ya cara ngecek pulsasi ya. Terus S sensorik. Sensorik. Itu aja di mana? Ya? Ajen apa itu? Bisa jadi kayaknya. Nggak apa-apa nggak. Lanjutin apa stop? Lanjut ya. Lanjut ke stop. Oke. Mematikan dosa. Pulsasi ya. Pulsasi. Sekarang masuk ke sensorik. Ini cara ngetes sensorik ya, lihat. Geli nggak gitu kak? Kita lihat tuh. Kalau dia bergerak sendiri. Ya, kita lihat tuh. Tapi emang nggak bisa geli apa di situ? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gelinya Itu request. contoh aja. Ya, sensorik kita bandingkan tuh. Dia ada ngerasa nggak di sini antara dua ini? Gitu. Ternyata di antara dua ini nggak terlalu ngerasa tuh kita kasih sensorik tuh.
Itu ditanya atau kita kakak. kita PC apa kita cubit gitu, dia nggak ngerasa. Ini ngerasa nggak dicubit-cubit tuh, ngerasa nggak gitu ya. Itu cara meksa sensori. Motoriknya gimana? Kita perintahkan ibunya, Bu coba gerakin kakinya, yang ini bisa, Bu coba yang ini gerakin, ternyata ini nggak bisa juga. gitu ya. Pulsasi, sensorik Sensorik baru motorik. ya. Pulsasi itu One move. one move. Ingat ini one move, ditarik, track. Yang megang ini, yang one move tadi, dia nggak boleh lepas sampai Dipasang. ya, sampai Di bidai. bidainya terpasang. Terpasang. Oke, Bidainya silakan terpasang. pasang bidainya. Ini yang megang nggak boleh ke lain-lain ya. Megang tok, nggak usah kemana-mana. Ini di atas ini. Ya, ini sini, Gak usah diam kamu nanti. sini. Tak kena lu. Ini ya. Kita. Apa sih ini nah? Ini megang ini nggak boleh bantu-bantu kayak gini, nggak usah. Megang aja di sini, tahan aja. Tahan. Tanganmu terlentang, Ran. Ya begitu. Keteknya tarik. Apa? Ini fungsinya biar yang kata tuang itu dapat. Tuh. Ulang pengikatnya ulang. Nanti masih banyak kok. Terus aja. Iya kan ada dua tersatu. Iya, Ara enggak siap dong, Pak. Kayak saya. Kalau ini satunya untuk Nanti menambah nekan pada saat lukanya ya. Jadi pas di lukanya. Satunya nyikat. Nanti Iya. dicontohin, nanti kan gantian juga Ara. Iya kau Ya. tonton Lara. Nanti banyak kok. Habis ini nanti kita tes kok. Oh iya, Kak. Oke, gini ya. Nyikatnya harus kencang, Pak. Simpulnya ada di sebelah sini ya. Nah, itu bedanya simpul mengikat luka terbuka dengan simpul mengikat spalak bidai, ya. Ikatannya harus di samping sini. Harus di samping luar. Oh iya. Ya. Kalau yang tadi di atas apa? Iya. Ikat di samping luar. Yang lain boleh bantu sini, bantu Kak Wahyu sini. Ikat kayak di sini. Nih. Nggak tahu. Nanti yang di situ nanti. Itu ada caranya nanti. Nih ikat. Kalau ini agak tarik kayak gini kan. Ini sampai di sini. Baru satunya masuk ke dalam. Satunya di luar. Nah, ini diam aja, ini yang narik. Ya. Nah, gitu. Ini sambil tarik juga agak kencang. Kalau sudah agak kencang dua-duanya baru diikat. Jangan lo. Nanti mau dilepas lagi. Jangan nanti bau bangkai kalau dia. Nah, baru dia. Berarti nih, penanganan ini di lapangan lama banget sampai Hah? Ini kan kita Kayak gini. nanti kan banyak orang yang bantuin. Kan tergantung. Kan mereka sudah lebih. Kalau di lapangan itu minimal Ya. Berapa menit? Ini 4 menit, 5 menit masuk satu. Ini agak kencang kan yang ini. cepat. Ini Tapi baru karena saya harus Ya. menjelaskan seperti ini, Jadi bisa dipelankan. sampai dipelankan. Sejam bisa. Nanti kalau ujian nggak sampai 10 menit. Ini satu orang aja berarti. Ini tim kan kak yang Iya, kalau iya. praktek ini? Tim. Ini kan kita jelaskan Jadi satu-satu. semuanya nggak boleh diam. Makanya saya harus jelaskan satu-satu supaya nanti yang sebagai ini ngerti tuh. Ini yang megang bagian siapa nih? Mending aku. Ini yang ngurus bagian sirkulasi nih. Yang gini-gini nih. Berarti sirkulasi ada berapa orang? Gitu. ya, Kak? saya jadi leader aja dah. Ya. Tahu lebih-lebih lagi nih. Oke, yuk yang di anu yuk. Oh tadi Tunggu. RW ini ya. Bentang dulu tangannya, bentang dulu. Bentar dulu Kak. Kan enggak sadar. Leader masih pegang ya. Ingat ya, leader nggak boleh lepas masih ya. Fatul. Nah, Iya, Mbak saya. capek kan? Tadi Capek ya? ada tugasnya breathing kan? Iya. Itu dia cuma ngecekin napasnya ibunya aja kan Iya. berarti. Jadi kalau dia Habis sudah itu dia selesai boleh. bantu. Habis itu dia boleh bantu ke sirkulasi. Iya, ya karena kan masa Iya. Oh, breathing cuma ngecekin napasnya ibunya aja. Lihat, pada bagian dada, ngikatnya, pada bagian dada itu harus dikasih jarak 3 jari dari atas perut sampai ke menyentuh kain. Itu 3 jari tuh, Oh, dilebarkan kainnya. dikendorin, karena dikendorin masa kainnya. terlalu ketat juga. Nah, tuh, Oh, 3 tuh, jari gitu. harus 3 jari. Kenapa? Supaya bisa bernafas. Supaya bisa bernafas. Kalau diikat semua. Oh, diikat Dikitnya semua kasih nanti kayak jeda lemper ya. kan? Jangan kencang dia jadi nggak bisa ngembang. Betul-betul nggak bisa gerak kaki gue. Ya kayak buras. Buras guys. Madi. Tuh, tiga. Ya, ya. jadi buras. Nah,
Fungsinya apa juga itu selain kita memberikan tanda di situ bahwa 3 jari. Karena pada saat orang kecelakaan itu ada trauma-trauma yang dapat membunuh. Misalnya perdarahan di rongga perut, itu bisa mati tuh pasiennya. Kita nggak tahu pasien ini apa indikatornya kalau dia ada perdarahan di rongga perut. Lihat dari situ tadi, kita udah ngukur nih, ini 3 jari nih. Begitu sampai di rumah sakit ternyata dia jadi kenceng. Artinya apa? Di rongga perutnya ada sesuatu yang membuat dia jadi bengkak. Jadi bengkak. Gitu. Itu fungsinya juga ya, salah satunya ya. Oke, bidet sudah terpasang. Ini kan tangan kayak gini. Tapi kita gini. Nah, ya, bidet sudah terpasang. Terus kita ngapain? No, Nggak bisa berdiri kan? Cek sadar. Bisa diangkat Hah? Cek respon. no. Apa? mobilisasi. Cek apa? Oh, ini. Nah, Cek lagi. sebelum dan sesudah Sesudah, ya. Pembidayaan, oh iya iya. cek PSM. PSM. Ini udah kepasang nih. Leader kan Mbak? Kenapa? Leader aja kan. Yang ngecek. nanya-nanya. Yang nanya. MS. Yang ngecek itu ini Sirkulasi. PSM yang sirkulasi sama Iya, mobilisasi kan. Ingatkan. leader cuma ngingatin aja. Coba cek PSM-nya gimana? Gitu fungsinya leader. Leader sambil tetap komunikasi sama Pasien. korbannya atau Gak boleh pasiennya. diam tuh. Kamu tadi ngomong sama aku. Gimana kakinya? Ya. Jadi sesak apa enggak angkatannya? Dah? Puls. Oke. Ini kan udah nih. Pulsasi. Udah kecek, udah kecek. Udah kepasang kan? Sekarang kita mau ngecek PSM. Cek lagi tuh. Cek dibandingkan sebelah. Loh, kok nadinya malah enggak ada di sini? Di sini ada, di sini kok malah enggak ada yang tadinya Dibuka, lemah, Kakak, jadi kok ikatannya. nggak ada? Apa yang kita duga? Kalau ini nadinya sampai enggak ada. Yang kita duga adalah ikatan kita terlalu kencang. Jadi dilonggarkan gitu kak. Jadi dilonggarin sedikit. Longgarin lagi. Dilonggarin sedikit ya sekira-kiranya aja mana bagian yang kencang. Sensori kita tes lagi, aman, motorik suruh gerakan lagi. Bu, gerakan bu. Ya sudah clear, sudah gerak semua. Sekarang baru kita masuk ke bagian transportasi. Nah, sekarang kita melakukan prosedur transportasi. Gimana sih cara mindahin pasien dari tempat yang dibawa sampai ke rumah sakit? Ya. Oke, ini ada 2 alat nih. LSB sama scope stretcher, yang mana kita pakai? Kenapa yang ini? Karena dia patah tulang. Karena dia kita curigai. Belum, kita nggak bisa bilang dia patah tulang. Nggak bisa. Kecuali yang ini, kecuali yang nonjol tadi. Nah itu baru kita boleh. Dia patah tulang di paha, nah itu boleh. Tapi kalau yang ini kita bilang, saya mencurigai. Ya, kalau kita bilang ini patah tulang belakang, itu namanya kita Duga. dukun. Curigai ini masih. Ya, jadi ngomongnya harus curigai. Apa dukun? Berarti kalau ada orang yang kayak gitu. Ya, jadi jangan jadi Kun. dukun. Kalau ini kan jelas tuh ada patahannya, ada tulangnya yang keluar. Kita udah tahu nih. Mana fraktur femur, udah jelas tuh fraktur femur. Orang udah tahu. Open fraktur femur, udah jelas tuh. Sudah open fraktur femur. Open tuh kebuka maksudnya. Kalau dia tertutup namanya close fraktur femur. Artinya nggak ada luka. Femur. Paha. Tulangnya namanya tulang femur. Ya. Siap. Ini open fraktur femur karena ada tulang yang menonjol tadi. Jadi kita pakai yang oren. Kita pakai LSB. Ya lanjut.